wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait. Halo semua, kembali lagi dengan Irwan di sini dan sekarang saya akan melakukan komparasi dua buah handphone yang menurut saya sama-sama keren, yaitu Oppo F3 Plus melawan Vivo V5 Plus. Poin pertama yang akan kita bahas adalah desain. Ngelihat desain kedua HP ini, jujur saya nggak bisa berkomentar banyak ya, karena secara garis besar desainnya terlihat memiliki garis desain yang sama, simple, elegan, dan minimalis. Perhatiin deh, mulai dari home button, curve edge di setiap sudut bodinya, chamfer di bagian frame, letak jack audio yang berada di bawah, dan masih banyak lagi kemiripan dari kedua HP ini. Itu artinya jika saya suka Vivo V5 Plus, maka otomatis saya juga akan suka Oppo F3 Plus. Begitu juga sebaliknya, jika saya nggak suka sama desainnya Oppo F3 Plus, maka saya juga pasti nggak akan suka sama desainnya Vivo V5 Plus. Dan itu artinya lagi, di sektor ini kedua HP ini dapat poin dari saya. Next, kita bahas soal layar. Kedua HP ini punya layar dengan resolusi yang sama. Bedanya adalah layar Vivo V5 Plus berukuran 5,5 inch, sedangkan layar Oppo F3 Plus berukuran 6 inch. Kualitas layar di kedua HP ini juga sama-sama keren menurut saya. Jernih, tajam, warnanya hidup, sudut pandang baik, performa di bawah sinar matahari juga cukup bisa diandalkan. Sama-sama memiliki 2,5D glass, serta sama-sama menggunakan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Tapi jika diharuskan memilih, saya akan memilih layar di Vivo V5 Plus karena punya ukuran yang lebih pas di tangan. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, sekarang bahas soal jeroannya sob. Ada perbedaan yang lumayan signifikan jika kita membandingkan prosesor di kedua HP ini, di mana secara angka Oppo F3 Plus jelas lebih unggul karena menggunakan Snapdragon 653. Sedangkan Vivo V5 Plus ada di bawahnya dengan Snapdragon 625 yang notabene-nya memang bukan prosesor untuk performa. Dalam pengujian di AnTuTu Benchmark, terlihat kalau Oppo F3 Plus sedikit unggul dibandingkan Vivo V5 Plus. Namun begitu, bukan berarti V5 Plus jelek ya, karena V5 Plus pakai prosesor yang lebih baru dengan proses fabrikasi 14 nanometer, di mana di atas kertas memberikan user experience yang sama baiknya. Hal lainnya adalah GPU di HP ini juga berbeda sob, di mana Oppo F3 Plus menggunakan GPU yang lebih tinggi dibandingkan Vivo V5 Plus. Hal ini bisa terlihat jelas dari pengujian grafis. Terlihat kalau Oppo F3 Plus lebih lancar dalam rendering 3D dibandingkan Vivo V5 Plus. Persamaannya adalah kedua HP ini sama-sama punya RAM 4GB. Kedua HP ini juga sama-sama punya storage sebesar 64GB. Dan sekali lagi, Oppo terlihat unggul di sektor ini karena menyediakan slot microSD, di mana kita nggak akan temuin fitur ini di Vivo V5 Plus. Kesimpulannya, untuk performa, saya beri poin untuk Oppo F3 Plus. Vivo V5 Plus punya baterai sebesar 3100 mAh, sedangkan Oppo F3 Plus punya baterai yang lebih besar yaitu 4000 mAh. Menurut saya harusnya daya tahan kedua baterai di HP ini berimbang ya, karena walaupun ukuran baterai Oppo F3 Plus lebih besar, tapi konsumsi daya dari prosesor dan layar juga lebih tinggi dibandingkan Vivo V5 Plus. Dan saat diuji ketahanan baterainya, nah kelihatan, prosesor Snapdragon 625 lebih superior dibandingkan Snapdragon 653 dalam hal konsumsi daya. Sedangkan untuk kemampuan pengisian daya, kedua HP ini udah dibekali dengan teknologi fast charging yang membuat waktu pengisian terasa lebih singkat. Oppo F3 Plus dengan full flash charge-nya, sedangkan Vivo V5 Plus dengan dual flash charge. Walau begitu, nilai tetap akan saya berikan ke Vivo V5 Plus dengan alasan semakin awet baterainya, semakin jarang kita akan nyentuh charger. Next, kita akan bahas soal brand ambassador. Ini bagian yang mungkin nggak penting buat kalian, tapi sangat penting buat saya. Vivo punya Agnes Monica, sedangkan Oppo punya Raisa. Untuk sektor ini saya sulit memilih sob, karena mereka berdua terlalu berharga untuk dikorbankan ataupun dipilih. Saya nggak sanggup untuk milih. Jadi poin saya berikan untuk Vivo dan Oppo. Next, kita bahas soal kamera. Bahas bagian selfie, kedua HP ini menurut saya sama-sama kuat. Vivo V5 Plus dengan jargon perfect selfie, sedangkan Oppo F3 Plus berjargon selfie expert. Jika F3 Plus punya setup kamera depan 16 plus 8 megapiksel wide, Vivo V5 Plus punya setup 20 megapiksel plus 8 megapiksel yang gara-gara setup ini, foto jadi kelihatan lebih dramatis dan bokeh. Jadi bingung deh kalau begini, karena mereka sama-sama menawarkan fitur yang sangat memanjakan penggila selfie. Hanya saja, yang membuat perbedaan adalah pendekatan yang mereka lakukan ke konsumen. Jika Vivo V5 Plus menawarkan dual kamera selfie dengan efek bokeh yang aduhai, Oppo F3 Plus lebih memilih menawarkan dual kamera dengan fitur wide angle. Kamera depan kedua HP ini sama-sama menghasilkan gambar yang mengagumkan menurut saya. Terlihat warna yang ditangkap kedua kamera ini sama-sama baik. Satu poin yang Vivo V5 Plus unggul adalah detail gambar, di mana secara angka memang Vivo terlihat superior dibandingkan Oppo F3 Plus.
Keunggulan lainnya adalah Vivo V5 Plus memiliki soft light yang membantu berselfie dalam kondisi kurang cahaya, sedangkan Oppo tidak memilikinya. Secara pribadi, saya akan memilih Vivo V5 Plus dengan alasan spesifikasi kamera depannya lebih mumpuni karena pakai sensor Sony IMX376. Ditambah pada hasil foto yang lebih baik dan lebih detail untuk kamera depannya. Sekarang kita bahas soal kamera belakang. Walaupun kamera belakang di kedua HP ini punya ukuran yang sama yaitu 16 megapiksel, tapi memiliki setup yang berbeda juga. Vivo V5 Plus pakai sensor Sony IMX376 dengan aperture f2.0, sedangkan Oppo F3 Plus terasa sedikit spesial karena menggunakan sensor rancangan mereka sendiri, yaitu Sony IMX398 dan aperture yang lebih besar yaitu f1.7. Hasil foto dari kedua HP ini dalam kondisi cukup cahaya sama-sama baik sob. Detail yang ditangkap cukup bagus dan warna juga akurat, nggak melenceng. Tapi lain cerita saat dicoba dalam kondisi low light atau kurang cahaya, di mana terlihat jelas kalau si F3 Plus lebih minim noise. Hal ini tidak lain dikarenakan aperture F3 Plus lebih besar dibandingkan V5 Plus. Ya, walaupun begitu, foto di Vivo V5 Plus masih cukup baik kok. Jadi masih bisa diandalkan lah. Poin terakhir yang akan kita bandingkan adalah harga. Kalau membandingkan harga dari kedua HP ini, sudah jelas saya akan memilih yang lebih terjangkau karena ada pepatah mengatakan, buat apa kita bayar lebih kalau bisa dapat kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah? Nggak tahu itu pepatah siapa. Pepatah ngarang. Terakhir, saya ingin membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya kedua HP ini sama-sama bagus menurut saya. Punya banyak poin yang mereka saling unggul satu sama lain. Walaupun secara pribadi saya lebih prefer ke Vivo V5 Plus dibandingkan Oppo F3 Plus. Dengan berbagai alasan tentunya. Nah, menurut sobat, mana yang lebih baik? Segitu aja video ngadu kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini karena mana tahu nanti saya hilaf buat giveaway HP ini, ya kan? Dengan Nirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.